Kita bersatu karena kita kuat. Kita kuat berarti kita bersatu. Sama halnya dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mendapatkan gelar kemerdekaan, yang ingin mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Sama halnya dengan materi kita di hari ini, yaitu cita-cita bangsa Indonesia untuk mendapatkan gelar yang namanya kemerdekaan. Walaupun kita beragam, baik itu budaya, baik itu agama, baik itu bahasa, tetapi dengan kebersamaan, tetapi dengan inginnya kita bersatu untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan, akhirnya kita mendapatkan hal itu. Nah, materi kita di hari ini itu mengenai cita-cita bangsa Indonesia. Silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Sumpah Pemuda, tonggak persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ada dua materi yang akan kita bahas dari tonggak persatuan dan pemersatuan. Yang pertama itu adalah federasi dan Fornsal Matang. Yang kedua itu adalah cita-cita persatuan. Nah, yang ibu tanya bukan cita-citamu, tapi cita-cita para pemuda untuk menyatukan berbagai konflik perbedaan yang ada di Indonesia. Yang pertama sekali kita bahas yang terlebih dulu itu nanti mengenai federasi dan Fornsal Matang. Nah, tetapi sebelumnya tujuan mata pembelajaran kita di hari ini itu dengan mempelajari cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Diharapkan siswa mampu menganalisis apa saja cita-cita para tokoh pemuda Indonesia terhadap kebersamaan dalam keberagaman negara kita, agar siswa mampu bekerja sama dengan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, agama, budaya, ekonomi, bahkan politik. Di sini siapa yang sudah melakukan kerjasama ataupun punya organisasi dalam bidang politik, budaya, atau agama? Ayo, angkat tangannya tinggi-tinggi, tunjuk dulu langitnya. Keluar dulu dari pintu rumah, tunjuk langitnya. Baik, yang pertama sekali kita bahas itu adalah federasi dan Fornsal Matang. Nah, sebelumnya itu sudah kita bahas bahwa kaum muda terpelajar itu belum puas dengan yang namanya perkembangan organisasi pergerakan yang masih belum bersatu. Sebenarnya, kesadaran bangsa itu sudah tumbuh, tetapi masih terbatas pada anggota masing-masing organisasi. Banyak kan dulu kemarin itu sudah kita pelajari organisasi-organisasi yang sudah dibentuk oleh pemuda. Dengan belajar dari perjuangan pemuda Indonesia, itu pemuda semakin bersemangat untuk mewujudkan yang namanya persatuan di antara organisasi-organisasi pergerakan yang ada. Jadi, asas perjuangan pemuda Indonesia tidak hanya menginspirasi para pemuda terpelajar, tetapi juga menginspirasi yang namanya tokoh-tokoh organisasi pada umumnya. Seperti contohnya Insinyur Soekarno. Ia belum puas dengan yang namanya keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi yang pernah ada, termasuk PNI, yang kala itu sebagai organisasi yang dia pimpin sendiri. Nah, perkembangan PNI memang sangat cepat berkembang, tetapi belum mampu membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Maka dari situ, Insinyur Soekarno ingin membentuk yang namanya wadah yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi. Nah, Soekarno kok terlantuk, nak? Keras sekali. Nah, kita lanjut bentar ya. Soekarno pernah membentuk organisasi radikal pada tahun 1992. Nah, konsentrasi radikal yang dimaksudkan itu merupakan wadah penyatuan para nasionalis dan partai-partai yang diwakilkannya. Nah, gagasan tentang persatuan dan kerjasama antar organisasi itu sudah lama dibendung oleh pemuda Indonesia. Bahkan, persatuan menjadi salah satu asas perjuangan pemuda Indonesia. Di tahun 1926 itu Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan
perlunya yang namanya diciptakan blok nasional yang terdiri atas partai-partai politik seperti ada organisasi-organisasi pergerakan, baik yang berbasis komunis maupun yang berbasis nasionalis. Nah, apa tujuannya? Tujuannya itu menghadapi penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Tapi sayangnya itu di awal tahun 1927 PKI dengan ambisinya melakukan gerakan sendiri untuk melawan kekuasaan Belanda dan akhirnya dihancurkan oleh Belanda. Nah, jadi dengan peristiwa itu tokoh-tokoh pergerakan nasional semakin bersemangat untuk membentuk kekuatan bersama. Apalagi yang namanya kondisi saat itu yang diwarnai dengan sikap keras dan juga kekejaman para kolonial terhadap organisasi-organisasi pergerakan yang diciptakan oleh pemuda Indonesia. Jadi, oleh karena itu sangat diperlukan yang namanya kerjasama antara berbagai organisasi pergerakan yang ada, yang sudah dibentuk oleh pemuda Indonesia. Kebetulan juga pada tahun 1927 itu telah terbit beberapa surat kabar yang memuat tulisan tentang perlunya mengatasi berbagai perbedaan untuk membangun yang namanya kerjasama yang lebih kokoh, kerjasama yang lebih kuat, kerjasama yang lebih erat antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain yang sudah dibentuk oleh pemuda Indonesia kala itu. Jadi dalam rangka merealisasikan gagasan tentang persatuan itu, Insinyur Soekarno ingin membentuk wadah persatuan dengan memadukan aliran nasionalisme, terus aliran Islam, dan juga aliran Marxisme, sehingga merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang sangat kokoh pada saat itu. Itu yang diharapkan Insinyur Soekarno. Bahkan Insinyur Soekarno pada saat itu mendesak pemimpin organisasi untuk membentuk sebuah federasi antara partai dan juga organisasi. Sekaligus itu juga merupakan front Saumatang untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok untuk kulit putih yang merasa superior. Jadi, federasi dalam ini harus mencerminkan situasi sosial dan juga situasi politik di Indonesia dengan berbagai orientasi dan juga aliran yang beragam. Tidak ada perbedaan antara kulit yang putih ataupun kulit yang hitam pada saat itu. Jadi, mengingat realitas federasi itu dibuat longgar dan tidak lebur, maka Insinyur Soekarno segera menemui beberapa pimpinan organisasi untuk membahas yang namanya ide persatuan melalui sebuah federasi. Bahkan Soekarno juga bertemu dengan Dr. Sukiman sebagai pemimpin Partai Sarekat Islam ataupun bisa disingkat sebagai PSI, sebagai organisasi atau yang paling cukup besar yang ada di Indonesia pada masa itu. Pertemuan yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno, mereka mendiskusikan untuk membahas pembentukan federasi antara partai dengan organisasi yang ada di Indonesia. Ada pemikiran bahwa organisasi baru hasil federasi itu akan diberi nama yang namanya Persatuan Rakyat Indonesia. Apa tadi aku? Iya, Persatuan Rakyat Indonesia. Untuk membahas secara resmi tentang ide federasi tersebut, maka pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1927 itu diadakan rapat di daerah Bandung. Yang hadir dalam rapat itu antara lain seperti ada perwakilan perwakilan dari Budi Utomo, ada perwakilan dari PNI, terus ada PSI, terus ada PPKI. Jadi beberapa organisasi pemuda seperti Sumatran Bot, terus ada kaum Betawi, ada Pasundan, kelompok studi Indonesia, semua mereka itu sepakat untuk mendirikan sebuah federasi yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia ataupun disingkat sebagai PPKI. Kemudian sebelum terbentuk kepengurusan federasi yang tetap, terlebih dahulu dibentuk semacam panitia yang diketuai oleh Sabirin. Ya, diketuai oleh Sabirin. Akhirnya terbentuk kepengurusan tetap PPPKI yang dimana yang mengetuai itu sebagai dewan penasehatnya itu adalah Insinyur Soekarno dan juga Dr. Sukiman.
Terus ketuanya ada Iskandar Cokro Adisuryo, dan sekretaris merangkap bendahara itu ada bernama Dr. Samsi. Nah, ada tujuan dari PPKI. Tujuannya ada 3. Yang pertama itu adalah mencegah perselisihan antara partai dan juga organisasi. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua itu menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan ke kemerdekaan Indonesia. Menyatukan arah dan cara beraksi dalam perjuangan ke kemerdekaan Indonesia nantinya. Nah, yang ketiga itu mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia dengan berbagai lambang seperti Sang Merah Putih. Terus ada lagu Indonesia Raya. Dan bahkan bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Ada kesepakatan dari yang namanya pembentukan agar bersatu, agar tidak ada perbedaan, maka dibentuklah satu organisasi yang besar. Tadi yang namanya adalah PPKI, dan PPKI itu pun ada tujuannya, ada 3 tadi ya. Nah, oke. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Itu adalah cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Nah, pemuda punya keinginan untuk mempersatukan bangsa Indonesia kala itu. Apa cita-citanya? Cita-citamu apa? Kalau aku sih sudah pasti, cita-citaku sudah jadi guru untuk mengajari dirimu. Sedangkan kamu apa? Coba pikirkan dulu. Udah dapat? Oke. Nah, berbeda dengan yang Ibu tanya barusan, tetapi kalau misalnya cita-cita persatuan bangsa Indonesia kala itu bermula dari pada saat munculnya elit baru. Jadi, munculnya elit baru di kalangan kaum pemuda terpelajar itu telah melahirkan yang namanya pemahaman baru, yakni tentang kebangsaan. Jadi kalangan elit baru itu lebih cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, ya, seperti Ibu. Nah, sebagai penerjemah, sebagai dokter, pengacara, dan bahkan wartawan, agar dapat memberikan perlindungan dan advokasi kepada rakyat. Semua tujuan ataupun pekerjaan yang dipilih oleh elit baru ini itu merupakan hasil dari pembelajaran yang diajarkan, baik itu Jepang, baik itu Belanda yang pernah datang ke Indonesia. Jadi 7 tahun setelah didirikannya yang namanya Organisasi Budi Utomo, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Seperti telah disinggung di depan, seperti telah disinggung di sebelumnya di materi yang tadi itu di tahun 1915 telah lahir yang namanya organisasi pemuda pertama yang bernama Trikoro-Darmo. Ya, yang bernama Trikoro-Darmo. Mana tadi? Kok pergi dia? Nah, Trikoro-Darmo ini diharapkan menjadi wadah ataupun tempat sarana pembinaan generasi muda untuk menjadi pemimpin nasional yang memiliki rasa cinta tanah air, bukan cinta pacar, tapi pada saat itu masih cinta tanah air. Nah, organisasi Trikoro-Darmo ini dirasakan para anggotanya cenderung berunsur Jawa sentris, terutama yang ada di daerah Jawa Tengah dan juga yang ada di daerah Jawa Timur. Oleh karena itu dalam kongresnya yang ada di daerah Solo tepat di 1918 itu nama Trikoro-Darmo diganti menjadi Jongjava ataupun berarti Jawa Muda. Jadi harapannya sebenarnya masyarakat dan komunitas Sunda di Jawa Barat dan juga kaum Betawi bisa bergabung dengan Jongjava. Tapi pada dasarnya Jongjava ini bukan organisasi politik dan juga anggotanya tidak berpolitik. Jadi organisasi ini lebih menaruh perhatian pada pendidikan, terus pada pelatihan. Tetapi dalam perkembangannya atas usul dari Samsurijal di Kongres Jongjava tahun 1924 bahwa anggota Jongjava itu dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama itu adalah anggotanya berusia 18 tahun. Jadi anggota yang berusia 18 tahun ini tidak boleh berpolitik.
Nah, sedangkan kelompok kedua ini anggotanya berusia 18 tahun ke atas. Jadi kelompok yang kedua ini yang sudah berusia 18 tahun ke atas itu boleh ataupun diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik yang ada di Indonesia. Nah, berkembangnya organisasi Jong Java ini telah mendorong yang namanya munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya di tahun 1917 itu berdiri organisasi yang bernama Jong Sumatera Bond. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Muhammad Hatta dan juga Muhammad Yamin. Tujuannya itu untuk mempererat yang namanya tali persaudaraan dan juga persatuan antar pelajar dari Sumatera. Nah, sedangkan di tahun 1918 berdiri organisasi pemuda yang bernama Jong Minahasa. Setelah itu menyusul berikutnya berdiri organisasi Jong Celebes atau yang berasal dari Sulawesi. Nah, lanjut lagi berdiri Jong Ambon, terus ada Jong Borneo yang berasal dari Kalimantan. Kemudian muncul lagi organisasi yang bernama Sekar Rukun. Nah, tujuan dikembangkannya organisasi-organisasi ini tadi sebenarnya untuk mempersatukan para pemuda dan juga pelajar yang merupakan keturunan dari orang tua yang berasal dari daerah-daerah yang bersangkutan. Misalnya ada Jong Celebes atau para pemuda pelajar yang keturunan orang tuanya dari Sulawesi. Ada Jong Ambon. Kalau Jong Ambon ini pemuda keturunan orang tuanya ini berasal dari Ambon. Dan begitu seterusnya ya. Dan berkembang organisasi pemuda dari berbagai daerah, muncul yang namanya organisasi pemuda dari kelompok agama. Nah, sebagai contoh dari penganut agama Islam muncul organisasi Jong Islamen Bond ataupun disingkat sebagai JIB. Nah, organisasi ini dibentuk atas ide Agus Salim. Ini dibentuk untuk mewadahi para pemuda yang berasal dari kalangan Islam. Jadi, ketua JIB ini ataupun Jong Islamated Bond ini itu diserahkan kepada Samsurizal dan Agus Salim sebagai penasehat. Jadi sekalipun berbasis Islam, JIB ini memperjuangkan persatuan nasional, bukan khusus untuk membahas tentang agama-agama di dalamnya, khususnya agama Muslim. Nah, sebenarnya perkembangan organisasi pemuda ini semakin meramaikan suasana pergerakan kebangsaan Indonesia. Apalagi setelah beberapa organisasi pemuda itu bersentuhan dengan gerakan politik. Itu di tahun 1923, ini Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang bertajuk The Malaysian Tale in the Valen. Kalau diterjemahkan itu bahasa Melayu di masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi sebenarnya Muhammad Yamin ini menjalankan kebudayaan yang diberi nama Malaya, atau nama ini dalam rangka mengambil hati penduduk Malaya yang masih berada di bawah penjajahan Inggris kala itu. Jadi sebenarnya gagasan ini dapat dimaknai bahwa perlunya bangsa Indonesia memiliki bahasa pengantar yang bersumber dari budaya sendiri. Nah, begitu juga dengan Jong Java. Setelah tahun 1924, nuansa politik itu semakin jelas. Sementara itu, JIB tadi, tahu nggak kalian? Sudah sangat terkenal dengan gerakan politik yang mereka bentuk. JIB tadi apa, Naku? Iya, gerakan yang berasal dari agama Islam. Jadi dengan demikian telah terjadi perubahan pesat dan radikal di lingkungan organisasi pemuda. Nah, bahkan organisasi pemuda saat itu semakin meluas untuk mencapai cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Apalagi yang namanya tanggal 15 November 1925 itu dilaksanakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Yang hadir dalam pertemuan itu antara lain ada perwakilan dari Jong Java, ada Jong Sumatera Bond, terus ada Jong Ambon, Jong Celebes,
terus ada pelajar-pelajar Minahasa, dan juga Sekar Rukun. Nah, dalam pertemuan ini antara lain itu yang dibahas itu tentang rencana Kongres Pemuda. Kemudian setelah pertemuan ini juga dibentuk yang namanya sebuah komite yang dipimpin oleh Tabrani. Jadi komite ini diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Jadi setelah dilakukan berbagai persiapan, itu maka di tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 itu diadakan rapat besar pemuda di Jakarta yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Jadi kongres itu diketuai oleh M. Tabrani. Jadi apa tujuan dibentuknya kongres itu? Itu untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk satu badan sentral. Jadi keberadaan badan sentral ini dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan kebangsaan dan juga mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Jadi gagasan persatuan yang dibacakan dan juga dipaparkan oleh para tokoh dalam kongres itu, misalnya ada yang namanya Soemarto. Soemarto ini misalnya tampil sebagai pembicara dengan topik gagasan persatuan Indonesia. Sedangkan kalau Bahder Johan tampil dengan topik kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Kalau yang namanya Nona Adam itu menyampaikan gagasan tentang kedudukan kaum wanita. Jaksodi Poero itu berbicara tentang rapak lum. Kalau Paul Pinontoan itu berbicara tentang tugas agama di dalam pergerakan nasional. Sedangkan kalau Muhammad Yamin itu berbicara tentang kemungkinan perkembangan bahasa-bahasa dan juga kesusastraan Indonesia di masa yang akan datang. Karena dengan demikian, penggunaan bahasa Belanda dapat semakin terdesak. Kenapa terdesak? Karena digunakanlah nanti bahasa Melayu tadi sebagai bahasa komunikasi. Jadi dalam Kongres Pemuda 1 itu telah muncul yang namanya kesadaran dan kesepahaman tentang perlunya bahasa kesatuan. Jadi pada saat kongres itu telah diusulkan, itu memutuskan bahwa kesatuan yang dipilihnya antara bahasa Jawa atau bahasa Melayu kah? Jadi setelah dipilih satu di antara dua bahasa ini tadi, akhirnya tahu nggak kalian bahasa apa yang dipilih? Bahasa yang dipilih itu adalah bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ini dipergunakan sebagai bahasa persatuan yang disebut dengan bahasa Indonesia. Jadi pada akhirnya Kongres Pemuda 1 ini sudah disepakati dan diputuskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yeay. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 ini tadi telah melahirkan keputusan, yaitu mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu. Jadi perlu diketahui bahwa usul mengenai bahasa Indonesia itu sebenarnya datang dari M. Tabrani, tapi semula Muhammad Yamin agak keberatan. Namun setelah didiskusikan dengan Sinus Pane dan juga Adi Negoro, disepakati yang diusulkan sebagai bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia, yang intinya berasal dari bahasa Melayu yang akan diperkaya oleh bahasa-bahasa lainnya. Intinya bahwa banyak sekali pergolakan, banyak sekali kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi, terutama dengan kebudayaan kita yang sangat beragam. Tetapi walaupun beragam, ada satu hal yang disepakati terutama dalam yang namanya Kongres Pemuda pertama. Itu adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia itu yang terpenting. Walaupun kita banyak beragam, walaupun budaya kita beragam, tapi bahasa yang dipergunakan pada saat itu agar bangsa Indonesia menjadi satu, ataupun organisasi-organisasi itu dapat berkumpul bersatu, bahasa yang dipakai itu adalah bahasa
Indonesia. Jangan pernah membedakan budaya kita dengan budaya yang lain. Jangan pernah mencari kesalahan budaya orang lain untuk mengangkat budaya kita. Nah, tugasmu itu adalah tahun 1926 itu telah dilaksanakan Kongres Pemuda I ataupun Kongres Pemuda pertama. Nah, kongres ini memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Coba kamu jelaskan. Ibu ulang, tahun 1926 itu dilaksanakan Kongres Pemuda pertama. Jadi kongres ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Coba kamu jelaskan ya. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan dengan mempelajari cita-cita itu kamu mendapatkan cita-cita, mendapatkan semangat untuk mendapatkan yang namanya keinginanmu. Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.